Magelang, sekitaran tahun 1990. Sudah 3 tahun terakhir sejak ayahku meninggal dunia, ibuku pun jatuh sakit. Berawal dari jatuh di kamar mandi, lalu perlahan menjadi stroke. Beliau pun hanya bisa berbaring di ranjang dan bicara pun mulai sulit. Perkenalkan, namaku Pancawati. Aku adalah anak tunggal yang masih remaja berusia 20 tahun. Mencoba tetap tegar untuk merawat ibuku, dan untungnya masih ada pembantu. Karena di masa bugarnya, ibuku adalah orang yang bisa dibilang cukup disiplin, tegas, bersih, dan juga mandiri. Ya, maklum, kakekku adalah seorang tentara. Semenjak sakit, ibuku menjadi pemarah. Mungkin karena kesal, karena ia merasa tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Terkadang ia suka berteriak-teriak, menumpahkan minuman yang berada di sebelahnya. Ketika kita-kita, saya ataupun pembantu telat melayani apa yang ia mau. Tapi ada yang aneh di sini. Walaupun sakit, ibu ini makannya lahap sekali, banyak, bahkan bisa dibilang lebih banyak daripada orang yang sehat. Aku heran, tapi aku tak mau berpikir yang aneh-aneh. Mungkin itu pertanda menuju kesehatannya, batinku. Akan tetapi, lama-kelamaan pun menjadi semakin aneh. Kaki ibuku lumpuh, tapi pernah beberapa kali saat malam hari kakinya mengejang dan menendang-nendang sambil berteriak. Teriakannya seperti berbicara tapi tidak jelas. Suaranya parau dan cukup mengerikan terdengar. Kejadian itu pun berulang beberapa kali hingga di suatu pagi. Seperti biasanya, pembantuku selalu mengajak ibuku berjalan-jalan dengan kursi roda. Sementara kala itu aku sedang berada di kamar. "Mbak, maaf, tolong ini ibu dijagain dulu di teras. Saya mau ke dapur matiin kompor," kata pembantuku dari arah luar. Aku pun lalu bergegas menghampirinya ke teras. Tapi saat itu ibuku tidak ada. Saya panggil-panggillah Simbo atau pembantuku. "Mbok, ibu di mana? Kok tidak ada di teras?" Simbo pun lalu berlari menghampiriku. "Loh, tadi di sini, Mbak. Sudah saya kunci loh padahal rodanya. Tidak mungkin ibu berjalan dengan kursi rodanya." Lalu kita pun berdua mencari sampai ke depan rumah, tapi gerbang depan rumah masih terkunci rapat. Betapa paniknya aku kala itu. Kami pun berputar-putar dan ketika sampai di dapur, kala itu kami mendengar suara. Suara itu berasal dari lantai 2. Kami pun segera menghampiri dan ternyata ibuku sudah ada di situ dengan setengah kepalanya terkibas-kibas oleh spray yang sedang dijemur. Ya, lantai 2 memang hanya untuk menjadi tempat untuk menjemur pakaian. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana ibuku bisa berada di situ dengan kursi rodanya? Sungguh di luar logika, tapi inilah yang terjadi. Aku pun mencoba mengadukannya dengan pamanku, adik dari ibuku. Kuceritakanlah semua keanehan itu, tapi dengan santainya beliau hanya menjawab, "Walah, itu disebabkan oleh sesuatu yang ikut ibumu. Jadi yang aku tahu selama ini, keluarga kami adalah Katolik yang cukup konservatif. Itu setauku. Sampai kejadian demi kejadian ini berlangsung, ternyata aku tidak tahu mereka juga masih menganut aliran kejawen yang kental." Itu kata pamanku. Paman pun bercerita, sejak aku lahir, ibu memutuskan untuk menjauh atau lebih tepatnya menyembunyikan klinik dariku, dengan berbagai macam alasan yang sangat kusut untuk dijelaskan. Dan mungkin setelah ibu jatuh sakit, dia tak bisa lagi menyembunyikan sesuatu itu. Penjelasan itu pun tidak ada solusi sama sekali, bahkan justru malah membuatku menjadi semakin takut dan keanehan-keanehan pun masih terus terjadi sampai aku seperti semakin tak mengenali ibuku lagi. Ya, ibuku seperti orang lain. Hari pun berlalu, timbul rasa iba. Sepertinya ibuku sangat menderita. Kadang terbersit, "Ambil saja nyawanya Tuhan. Kami tak sanggup melihat kondisi ibu seperti ini."
Badannya mengurus, perangainya pun seolah sudah tidak aku kenali. Tapi di sisi lain, aku sangat berat untuk kehilangan ibu. Dan ternyata doaku didengar Tuhan. Malam itu tak seperti biasanya, senyap, hening, sepi sekali. Dan kebetulan Simbo sudah 2 hari ini pulang awal karena suaminya sakit. Jadi aku pun menjadi lebih intens untuk mengurus ibu. Dan anehnya malam itu ibu sangat tidak tenang, tidak rewel seperti biasanya. Pertanda baik batinku. Dan sekitar jam 9 malam setelah menunggu ibu tertidur, aku pun lalu masuk ke kamar. Kurbahkan badanku, tapi ketika aku mulai mengantuk, tiba-tiba terciumlah bau wangi melati. Seolah seperti sedang mengibas kencang di hidungku, kemudian hilang begitu saja. Dan karena aku yang sangat lelah, aku mencoba membiarkannya. Aku pun lalu melanjutkan tidurku, dan di tengah malam aku mengalami ketindihan atau direp-rep. Di situ aku seperti melihat wanita berkebaya merah, wajahnya sangat ayu namun terlihat tua. Dia mendekat, lalu mencekram ikar bajuku sambil berkata, "Bangun, ibumu sudah saatnya." Matanya merah melotot dan berkata seperti itu terus-menerus seraya menarikku seakan mengajakku untuk segera beranjak dari tempat tidurku. Hingga aku pun lalu terbangun dan tanpa berpikir lagi aku pun langsung berlari menuju ke arah kamar ibuku. Kupeluk tubuh ibuku yang ternyata kala itu tubuhnya sudah sangat dingin dan kaku. Ibuku sudah tidak sakit lagi. Magelang, Jawa Tengah, sekitaran tahun 1992. Sudah 2 tahun berlalu sejak ibuku meninggal dunia. Aku pun kini sudah jarang pergi ke gereja, tak pernah lagi memegang rosario. Aku merasa jika Tuhan begitu kejam. Yang aku lakukan di setiap minggunya hanyalah menangis di depan makam ibuku dan juga kakak-kakakku. Sebagai informasi, harusnya kami adalah 5 bersaudara, tapi kakak-kakakku semua tidak berhasil hidup. Ya, mereka semua meninggal dunia saat masih bayi dan ada juga yang di dalam kandungan. Ekawati, Dwiwati, Triwati, 3 kakak perempuanku yang meninggal dalam kandungan, dan Catur Riyatno adalah kakak laki-lakiku yang meninggal di umur 3 hari. Dan akulah Pancawati yang berhasil dibesarkan oleh bapak dan ibuku. Kita kembali ke kisah. Sepeninggal ibuku, aku pun tinggal di rumah hanya bersama Simbo, pembantuku. Aku belum bekerja, ya rasanya malas saja. Aku pun hanya hidup dengan mengandalkan warisan-warisan dari ibu dan bapak untuk bertahan hidup selama ini. Yang tentunya suatu saat itu semua pasti akan habis. Aku tahu kalau tidak seharusnya aku menjadi seperti ini. Tapi bagaimana lagi? Semangatku belum ada. Kegiatanku sehari-hari hanyalah merawat tanaman-tanaman peninggalan ibuku sampai tibalah hari di mana itu akan merubah keadaan ke depan. Di suatu siang, kala itu entah kenapa aku merasakan sangat rindu dengan ibuku. Aku pun mulai membongkar-bongkar lemarinya, mengeluarkan baju-bajunya. Satu persatu bajunya aku keluarkan. Aku lihat-lihat, sesekali aku memeluknya. Tibalah di lipatan baju terakhir. Ketika aku mengeluarkannya, tanpa sengaja ada sesuatu yang terjatuh. Ku coba meraihnya. Sesuatu itu terbungkus sapu tangan dengan sangat rapi. Aku yang penasaran pun lalu membukanya, dan isinya adalah satu tusuk konde yang terikat dengan simpul tali putih. Ku coba melihat-lihat dan aku membuka simpulan tali itu, dan setelah aku membukanya, tiba-tiba saja seperti ada angin kencang yang meniup wajahku. Di situ betapa kagetnya aku, dan barang itu pun lalu terjatuh. Seketika sekujur tubuhku merinding. Aku pun lalu membungkus kembali barang itu tanpa aku simpul atau aku ikat lagi. Ku kembalikan di tempat semula. Dengan buru-buru aku masukkan lagi baju-baju ibuku ke dalam lemari. Aku pun lalu bergegas keluar kamar dengan perasaan yang kacau. Ada apa itu tadi? Aku mencoba tidak memikirkannya, dan singkat cerita malam pun tiba.
Sekitar jam 9 malam, ketika aku ingin tertidur kala itu, aku mencium bau bunga melati yang sangat tajam. Sumbernya dari pintu depan rumah. Segera aku memanggil Simbo untuk meyakinkan bau melati itu. Simbo pun datang dan memang benar Simbo juga menciumnya. Kita bolak-balikan pintu. Memang baunya berasal dari situ, tapi titiknya kita tidak bisa memastikan. Aku sangat merasa takut kala itu. Aku pun lalu menyuruh Simbo untuk tidur bersama denganku, tapi di dalam kamar kita justru malah tidak bisa tidur. Lalu kita pun ngobrol-ngobrol, entah apa itu topiknya. Dan di tengah obrolan itu tiba-tiba terdengarlah suara orang batuk. Kita pun terdiam dan saling memandang. Suara batuk itu terdengar lagi sekali. Ya, sepertinya suara itu berasal dari kamar ibu yang letaknya bersebelahan dengan kamarku. Jangan-jangan maling, kata Simbo agak berbisik. Simbo pun ingin memastikannya. Aku yang takut kala itu juga tidak mau ditinggal sendirian. Kita berdua pun lalu mengendap-endap pergi ke kamar ibu. Perlahan-lahan kita buka pintunya. Tapi ketika Simbo mulai menyalakan lampu, keadaan kamar pun sudah tidak biasa lagi. Ya, spray di ranjang ibuku sudah tidak rapi. Ujung-ujungnya sudah terlihat keluar dari selipan, seperti baru saja yang ada tidur di situ. Simbo pun mencoba mengecek jendela, tapi masih terkunci rapat-rapat. Buru-buru, Simbo pun merapikan tempat tidur itu dengan aku yang hanya berdiri ketakutan di depan pintu. Setelah itu, kita pun lalu kembali ke dalam kamar dengan bertanya-tanya apakah itu tadi. Jam kala itu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Hingga akhirnya kita berdua pun tertidur dan di keesokan harinya, mungkin karena tidur kita terlalu larut, kita berdua bangun kesiangan. Sekitar jam 7 pagi kita baru terbangun bersama. Bergegas aku dan Simbo pun keluar, dan betapa terkejutnya kami berdua ketika kita melihat sebuah kursi roda yang kini sudah berada di pintu depan. Padahal kursi roda itu sudah dilipat dan berada di dalam gudang. Dengan agak canggung, Simbo pun kala itu mengembalikan kursi roda itu kembali ke dalam gudang yang ada di belakang. Wah, ada yang tidak beres ini, batinku. Di pagi hari itu pun kita beraktivitas seperti biasa. Tapi aku terus berpikir, apakah itu karena tusuk konde itu? Ya, sekitar 3 hari berlalu, aku pun sudah mulai melupakan kejadian janggal itu. Dan hari itu pamanku datang untuk membawakanku anjing. Katanya ini adalah untuk temanku agar tidak kesepian lagi. Anjing itu bernama Elmo. Sudah cukup besar, aku pun cukup senang. Tapi anehnya, si Elmo ini tidak mau masuk ke dalam rumah. Dia hanya duduk di depan pintu sembari sesekali menggonggong. Mungkin belum terbiasa batinku. Sampai di sore harinya pamanku pulang, Elmo ini masih tidak mau masuk ke dalam rumah. Akhirnya aku pun menggendong Elmo masuk ke dalam kamar. Malam pun tiba. Ketika aku tertidur, aku terbangun oleh suara Elmo yang seolah-olah seperti sedang ketakutan. Ya, Elmo bersembunyi di kolong tempat tidurku. Bersamaan dengan itu, aku pun merasa ingin buang air kecil, lalu aku pergi ke kamar mandi. Tidak ada perasaan apa-apa kala itu. Ketika aku melewati dapur, kala itu aku melihat Simbo sedang memetiki sayuran. Aku pun menyapanya, tapi Simbo diam saja. Aku pun lalu masuk ke kamar mandi yang kebetulan berada di dekat dapur. Setelah aku keluar, Simbo sudah tidak ada. Mungkin Simbo sudah tidur di kamarnya, pikirku. Aku pun lalu kembali ke kamar. Jadi kamar aku berada di ruang tengah bersebelahan dengan ruang tamu. Jadi ketika aku hendak masuk ke kamar, aku pun kala itu melihat sesuatu di ruang tamu. Meskipun suasananya agak gelap, tapi di situ terlihat cukup jelas. Kursi roda ibu ada di situ. Dan kala itu terlihat juga siluet orang yang sedang duduk di atas kursi roda. Terdengar jelas nafasnya yang terengah-engah, memecah keheningan malam. Entah kenapa pandanganku hanya terfokus dengan sosok di atas kursi roda itu. Sosok itu duduk menghadap pintu membelakangiku.
Nafasnya yang terengah-engah, iramanya mulai semakin meninggi dan perlahan sosok itu menoleh ke arahku. Lehernya memutar 180 derajat. Mukanya kala itu tak begitu jelas, hanya terlihat matanya saja yang merah menyala. Sosok itu membuka mulutnya dan berteriak pelan seperti mendesis. Tubuhku gemetar, sekujur badanku bergidik. Aku pun teriak sekencang-kencangnya sampai Simbo pun akhirnya terbangun dan menghampiriku. Aku tidak bisa berkata-kata, hanya bisa berteriak sambil mengacung-acungkan jariku ke arah sosok itu yang sekarang sudah lenyap. Begitu juga dengan kursi rodanya. Apakah itu hanya ilusi? Tapi itu semua terlihat terlalu nyata untuk dikatakan halusinasi. Aku pun lalu dipapa oleh Simbo ke dalam kamar. Barulah setelah berada di dalam kamar, aku pun menangis. Aku mengatakan kalau kejadian tadi benar-benar nyata. Simbo pun hanya menganggukkan kepalanya hingga Simbo pun menemaniku hingga aku pun tertidur. Keesokan paginya, aku pun terbangun dengan badan yang terasa pegal-pegal dan aku lihat kala itu banyak sekali memar biru di tanganku. Aku pun berjalan keluar kamar. Kupandangi sudut ruang tamu tempat di mana semalam aku melihat sosok menyeramkan itu. Aku masih merasa ketakutan. Cepat-cepat aku berjalan ke dapur untuk menghampiri Simbo. Terlihat Simbo kala itu sedang memetiki sayuran. Mungkin mau masak. Dan seketika aku pun teringat. Loh, bukannya semalam sayur itu sudah dipetiki, Mbok? Tanyaku. Semalam? Semalam gimana maksudnya sih, Mbak? Jawab Simbo. Itu kan semalam sekitar jam 1 aku lihat Simbo di dapur lagi metikin sayuran, tanyaku. Ya enggak, Mbak, Simbo kan semalam tidur awal. Simbo itu baru bangun setelah dengar jenengan teriak. Jangan aku takuti toh, Mbak, timpal Simbo. Aku pun lalu bergegas ke dalam kamar karena kala itu aku mendengar suara Elmo yang terus menggonggong. Sepertinya dia lapar. Bergegaslah aku merebus ati ampela untuk makanan Elmo. Di sore harinya, tubuhku merasa semakin sakit dan pegal-pegal. Badanku pun mulai menggigil demam. Setelah meminum obat, aku pun lalu tertidur dengan Elmo yang menemani di sampingku. Dan kala itu, aku pun kembali bermimpi didatangi oleh wanita berkebaya merah. Ya, dia adalah sosok wanita yang pernah mendatangiku di antara mimpi bertahun lalu ketika ibu hendak menjemput ajal. Di dalam mimpi itu, wanita itu berkata, "Sekarang kamu ikut aku ya, pokoknya kamu." Setelah berkata demikian, sosok itu tersenyum. Bukan tersenyum, lebih tepatnya menyeringai. Seketika aku pun lalu terbangun dengan keringat kuyup, tapi di sini badanku sudah terasa ringan dan anehnya, memar-memar biru yang ada di tanganku kini hilang begitu saja. Aku melihat jam, masih pukul 10 malam. Di sini, aku merasakan sangat haus. Aku pun lalu memanggil-manggil Simbo, tapi Simbo tidak kunjung datang. Dan akhirnya, karena takut, aku pun lalu mengajak Elmo yang masih terjaga untuk menemaniku keluar kamar. Aku pun pergi ke dapur untuk mengambil minum, sembari menengok ke kamar Simbo, dan ternyata beliau kala itu sedang tertidur pulas. Ya, kasihan pasti, karena dia mungkin sudah lelah mengurusi aku dan rumah sebesar ini. Setelah minum, aku dan Elmo pun berjalan menuju kamar. Tapi ketika sampai di depan pintu kamar ibu, Elmo berhenti. Aku pun melewatinya dan hendak masuk ke dalam kamarku sendiri sembari mengajak Elmo kembali masuk. Tapi di situ Elmo masih saja berhenti terus menghadap pintu kamar ibu. Elmo mulai menggeram, seolah-olah seperti ingin berkelahi, dan sayup-sayup terdengar suara orang bersenandung. Setelah aku cermati, memang benar, suara itu ternyata berasal dari dalam kamar ibu. Segeralah aku menarik kalung leher Elmo. Aku paksa Elmo untuk masuk ke dalam kamarku. Di situ jelas aku merasa sangat ketakutan. Suara itu terdengar semakin jelas, dibarengi dengan suara gonggongan Elmo. Aku berjongkok di atas ranjang, kupejamkan mata dan kututup kedua telinga rapat-rapat hingga akhirnya Simbo datang.
Seketika Simbo pun langsung ikut masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Di situ terlihat juga Simbo yang sudah sangat ketakutan. Ya, Simbo bercerita tadi ada yang menyeret kakinya ketika ia sedang tidur. Kita berdua pun meringkuk ketakutan di dalam kamar, sementara Elmo masih saja terus menggonggong. Tapi perlahan suara senandung itu pun menghilang. Elmo pun juga mulai berangsur tenang, tapi hal itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba saja Elmo mundur mendekati kami berdua dan di situ terdengar suara langkah kaki dari arah luar kamar. Srek, srek. Langkahnya seperti diseret, seperti sedang mondar-mandir di depan pintu kamarku. Aku dan Simbo pun hanya bisa diam sambil berpandangan. Terlihat mata Simbo kala itu sudah mulai berkaca-kaca karena dia sudah sangat ketakutan. Suara langkah kaki itu berlangsung cukup lama hingga akhirnya suara itu pun menghilang. Tapi berganti dengan suara ketukan tepat di pintu kamarku. Tok tok tok, tok tok tok. Iramanya pelan lalu cepat, tapi ketukannya keras. Pintu kamarku hingga terlihat bergetar. Di sini akalku sudah menjadi buntu hingga akhirnya aku pun mengambil rosario, ku peluk Bible, ku berdoa dalam hati, Tuhan, hentikan semua ini. Suara ketukan itu justru semakin jelas dan suara itu berhenti. Tapi beberapa saat kemudian pintu kamarku terbuka sendiri dengan pelan. Dan terlihatlah sosok wanita yang melintas. Lagi-lagi wanita berkebaya merah itu lengkap dengan bawahan jarik, tapi kini rambutnya terurai tak beraturan. Sosok itu berjalan perlahan, bahkan sangat pelan, tapi sosok itu tidak menoleh. Dan setelah sosok itu melewati pintu kamarku pun terbanting dengan keras. Aku dan Simbo spontan berteriak dan di situ Elmo masih meringkik ketakutan. Dengan gemetar aku pun meraih Elmo, memeluknya. Aku menangis dengan rosario masih di genggamanku. Singkat cerita, sekitar 3 hari kemudian Elmo menghilang secara aneh. Ya, waktu itu pagi hari ketika aku terbangun dan memanggil-manggil Elmo, tapi tak ada respon. Aku melihat di kolong ranjangku, Elmo tidak ada. Anehnya, di sini pintu kamarku masih terkunci dan aku ingat betul kalau semalam dia berada denganku di dalam kamar. Aku pun lalu keluar dan memanggil-manggil namanya, tapi tetap tidak ada respon. Dan beberapa saat kemudian Simbo yang sedang menyapu pekarangan di belakang rumah tiba-tiba berteriak, "Mbak, Mbak, Elmo, Mbak." Aku pun langsung berlari menghampirinya. Dan di situ aku melihat Elmo sudah kaku. Aku menangis dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Sembari Simbo mulai menenangkanku, aku pun lalu bercerita kalau Elmo semalam berada di dalam kamarku dan pintunya pun aku kunci. Bagaimana bisa dia berada di sini? Aku pun lalu mencoba merelakannya dan aku menguburkan Elmo di pekarangan belakang rumah di depan gudang, tepatnya 2 meter dari dimana ia ditemukan meninggal. Hari itu juga, aku pun lalu mengajak Simbo untuk pergi ke rumah pamanku. Terus terang, aku mulai merasa terancam tinggal di rumah sendiri. Sampailah aku di rumah pamanku. Aku mulai menceritakan semua yang sudah terjadi, termasuk tentang Elmo yang sudah mati. Akhirnya, paman memutuskan agar aku dan Simbo tinggal dulu di rumahnya untuk sementara waktu. Aku pikir semua ini akan berhenti, tapi ternyata tidak. 3 hari berturut-turut. Dari hari pertama aku selalu bermimpi didatangi oleh sosok wanita berkebaya merah itu. Sampai mau gila rasanya aku. Aku pun mengadu lagi kepada sang paman, tapi pamanku berkata jika dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya cara terakhir yang kita tempuh adalah mengadukannya kepada Romo. Datanglah kita ke gereja dan mulai menceritakan semua yang terjadi kepada Romo. Paman pun juga bercerita jujur tentang seluk-beluk ibu di masa lalunya. Setelah kita bercerita panjang lebar, Romo pun hanya tersenyum lalu ia berkata, "Kamu beruntung karena kamu sudah dibaptis." Beruntung bagaimana batinku? Selama ini aku menderita, sangat menderita akibat gangguan itu. Entah itu apa,
Yang jelas, dia telah mengganggumu, jadi bisa dikategorikan iblis. Begitulah kata Romo. Jujur, di situ aku masih belum paham. Dia ingin merasukimu, tapi tidak bisa. Jadi dia sekarang terus memaksa untuk merasuk ke jiwamu. Begitu timpal Romo. Seharusnya kamu harus rajin beribadah agar hatimu bersih dan tenang, karena iblis akan mudah mengganggu hati yang jauh dari Tuhan dan sedang kecewa. Kata Romo kembali. Di situ entah kenapa aku pun langsung menangis hingga sesak rasanya. Romo pun kembali berkata, 5 hari lagi kita akan ke rumah itu. Akan kucoba kuusir dia pergi. Tapi kamu harus tinggal di sana dan lawan, jangan takut. Singkat cerita, kami pun lalu pulang, dan sesuai yang diperintahkan Romo, aku harus tetap tinggal di rumah. Tapi di sini aku mulai muncul keberanian. Ya, aku pun pulang ke rumah bersama Simbo. Tapi karena pamanku tak tega, dia pun juga akhirnya ikut menginap selama 5 hari ke depan hingga nanti rumahku aman. Di rumah, sore hari itu suasananya kini agak berbeda. Lebih tenang, kami pun mengobrol bertiga dengan topik yang bermacam-macam. Ya pastinya bukan cerita seram. Hingga kami pun tertawa terbahak-bahak hingga tak terasa waktu sudah semakin larut. Kita pun lalu beranjak ke ruangan masing-masing. Simbo di kamarnya, pamanku di depan TV, dan aku di kamarku sendiri. Sengaja aku tidak menutup pintu kamarku agar tetap bisa melihat pamanku yang masih menonton TV di ruang tengah. Sebelum tidur, aku pun membaca majalah-majalah lamaku hingga aku benar-benar merasa mengantuk. Dan ketika aku ingin menuju pintu untuk menutupnya, saat beranjak dari ranjang, kala itu kakiku seperti sedang menyentuh sesuatu, dan ternyata itu adalah kalung Elmo. Aku pun kembali duduk sambil mengusap-ngusap kalung itu. Sedih sekali rasanya, tapi di situ aku merasa rela. Aku meletakkan kembali kalung Elmo di samping ranjangku. Aku pun kembali berjalan untuk menutup pintu kamarku. Terlihat di luar, sepertinya pamanku juga sudah tertidur. Tapi ketika pintu sudah ditutup, tiba-tiba aku melihat sosok wanita itu lagi di balik pintu. Ya, tepat di depan wajahku. Aku ingat sekali, tatapannya tajam dengan rambut yang terurai. Aku roboh dan mundur dengan terseok-seok sembari terus melihati sosok itu. Jangankan berteriak, berkata-kata saja aku tidak bisa. Tapi perlahan sosok itu berubah menjadi sangat rapi dan sangat cantik. Dia menyodorkan satu tangannya dan berkata, "Ikutlah denganku, nak." Aku hanya bisa menggelengkan kepala, tapi sosok itu berkata lagi dengan nada yang lebih tinggi, "Ikut aku." Di situ akhirnya pun aku bisa berteriak, "Tidak!" Sosok itu pun menghampiriku, tapi tiba-tiba ada seseorang yang memelukku dari arah belakang, dan setelah aku menoleh, sosok itu ternyata adalah ibuku. Ya, beliau seolah-olah sedang pasang badan dan berkata, "Iki anakku yo." Aku pun lalu terbangun di pagi hari. Ya, ternyata itu mimpi. Tapi apakah benar itu benar-benar mimpi? Aku pun terbangun dengan perasaan yang sangat bingung. Yang jadi pertanyaanku adalah, kapan aku tidur? Karena itu sangat nyata untuk disebut sebuah mimpi. Dan itulah terakhir kalinya aku diganggu oleh sosok wanita berkebaya merah. Karena di hari-hari berikutnya sudah tidak ada lagi hal-hal aneh yang terjadi. Hingga tibalah di hari rumah dibersihkan oleh Romo. Dan singkat cerita, setelah proses pemberkatan, rumah ini pun menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi gangguan ataupun hal-hal aneh yang terjadi. Aku pun kini juga memiliki anjing lagi, dan aku beri juga nama Elmo. Simbo juga masih setia mengurus rumah ini hingga aku pun menikah di tahun 1997. Simbo pun lalu pensiun 1 tahun kemudian, tapi kami masih terus berhubungan baik seperti keluarga. Hingga Simbo meninggal dunia di tahun 2012 lalu karena memang sudah sepuh. Dan hingga kisah ini dibuat, aku masih tinggal di rumahku ini bersama suami dan juga anak-anakku. Selesai. Wow, kisah yang luar biasa. Ya, asli ini serem banget.
serem banget. Jadi horornya dapet ya. Jadi kalau menurut saya nih, apalagi scene pas dia melihat wanita itu lalu terseok-seok jatuh, lalu menyeret ya ke belakang tuh, dapat banget. Jadi selalu ya tentang apa ya, scene horor yang ada di dalam rumah, apalagi rumah sendiri tuh dapat banget horornya. Dan kisah ini ditulis oleh Mas Agil Rijan Saputra. Wah, luar biasa kisahnya Mas Agil. Ditunggu lagi ya Mas Agil ya, kisah-kisah selanjutnya. Mas Agil ini seorang penulis muda berbakat asal Temanggung. Jadi kisah-kisah yang ditulis Mas Agil ini memang mempunyai background itu selalu di daerah Jawa Tengah ya. Dan memang dapat banget Mas Agil horornya. Semoga kisah tadi juga bisa menghibur para penikmat pecinta horor, khususnya para subscriber dari Lo Bercerita. Dan mari kita ambil hikmah baiknya saja yang ada dan buang yang buruk-buruknya. Apabila tidak ada yang baik ya dibuang semua, karena yang penting ini bisa menghibur kita, khususnya para pencinta horor aja ya. Dan silakan buat yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa tulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kita akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like, tombol jempol, dan jangan lupa di-share juga yuk, di-share ke teman-temannya, di-share ke saudara-saudaranya, karena kisah ini cukup horor ya, dapat banget. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya dan lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman, mohon supportnya yuk, mohon doa dan supportnya untuk channel kita yang baru aktif lagi nih, Lelaki Sejati ya. Jadi baru aktif lagi setelah sekian lama vakum ya, 3 bulan vakum nih, baru beberapa hari ini aktif lagi. Jadi upload untuk Lelaki Sejati setiap jam 1 siang. Jadi Lelaki Sejati ini upload setiap jam 1 siang, dan yang di up di sana tuh adalah kisah-kisah series dan juga kisah yang panjang ya, misalkan 2 jam lebih, dan kisah-kisah series. Jadi saya juga infame ya, ada di kamera di channel Lelaki Sejati. Jadi mohon bantuannya, dukungannya ya. Dan channel kita itu ada 3. Yang pertama Extreme Movie yang upload di setiap jam 7 malam setiap harinya. Lalu ada Ilo Bercerita yang upload jam 10 malam di setiap harinya juga. Dan yang ketiga adalah Lelaki Sejati yang akan upload di setiap jam 1 siang setiap harinya juga. Mohon dukungannya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor, kisah misteri yang berdasarkan kisah nyata dari pengalaman pribadinya, silakan boleh dikirimkan ke kami ke nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi, 0878 4509 4752. Bebas ya, boleh dikirimkan melalui bentuk tulisan boleh, lalu bentuk rekaman suara juga boleh, bebas senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena masih perlu proses penggarapan dulu agar bisa lebih enak nanti didengar sama teman-teman semua. Nanti apakah kita up di Lelaki Sejati, apakah kita up di Extreme Movie ataupun Ilo Bercerita, kita lihat nanti dari segi durasinya ya teman-teman. Nah itu aja ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Apabila ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.